Halo semua, kembali lagi bersama channel saya yang akan membahas sekaligus memprediksikan sinetron Suster L. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Saat itu terlihat L yang sedang diikuti oleh Laras. Laras yang akan memberitahukan sesuatu kepada L, tetapi L malah menolak dan meminta Laras untuk pergi. Karena L di situ berhati-hati dengan Laras, L mempunyai curiga bahwa Laras akan menjebak L, karena Laras pernah bekerja sama dengan Osman. Padahal di situ Laras akan memberikan bukti isi rekaman video, bahwa di dalam rekaman itu menunjukkan Osman dan Sherly yang bersalah. L pun tidak memberikan kesempatan kepada Laras dan menyuruhnya pergi, sehingga Laras tidak sempat memberikan bukti itu. Di adegan selanjutnya juga di situ terlihat Manda yang berada di sebuah kafe. Osman pun datang. Di situ Osman berkata bahwa Osman sangat kangen kepada Manda. Tetapi Manda malah menjawab bahwa Osman perhatian karena ada maunya. Di situ Manda pun tidak mau mempercayai Osman lagi. Lalu Manda pun menyuruh Osman untuk pergi dan tidak boleh menemui lagi. Lalu jika Osman tidak mau pergi, Manda pun akan mengirimkan foto Manda bersama Osman kepada Sherly, supaya Sherly mengetahui bahwa Osman pernah berselingkuh dengan Manda. Osman pun ketakutan dan ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Manda. Kemudian datanglah Clarissa, karena Manda sengaja ingin bertemu dengan Clarissa di tempat itu. Di situ Manda ingin menanyakan bahwa waktu Depan kuliah, Depan pernah dekat dengan siapa. Setahu Clarissa bahwa Depan hanya dekat dengan Nara dan mereka pun sempat menjalankan cinta monyet. Lalu Clarissa pun di situ menyarankan bahwa Manda harus operasi plastik seperti muka Suster L, supaya Depan mencintai Manda jika muka Manda mirip dengan Suster L. Tetapi di situ Manda menolak dan tidak menginginkan jika Manda melakukan operasi plastik. Di adegan lain pula, di situ terlihat L yang sedang akan mengantarkan Pak Benny ke rumah sakit. Ibu Sita pun berkata bahwa Osman dan Sherly pun berada di rumah sakit yang akan mengecek kandungannya. Di situ kesempatan L untuk meneror Osman lagi. Semoga saja L berhasil melakukan aksinya. Setelah L sampai rumah sakit, di situ L yang sudah mengubah dirinya menjadi Nara. Ketika Osman keluar dari mobilnya, Osman dan Sherly nampak begitu terkejut dan kaget saat melihat sosok Nara di hadapannya. Osman pun bergegas mengejar Nara. Nara pun pergi untuk bersembunyi. Di situ Nara bertemu dengan Bayu. Ia pun berkata bahwa ia sedang dikejar oleh Osman dan Sherly. Di situ Bayu pun menyuruh L untuk bersembunyi di pojokan. Setelah L berhasil bersembunyi, di situ Osman dan Sherly pun datang dan menanyakan sedang apa Bayu di sini. Bayu pun bertanya balik bahwa Pak Benny sedang apa berada di rumah sakit dan terlihat sedang mencari seseorang. Lalu di situ Osman beralasan dan meninggalkan Bayu pergi. Setelah mereka pergi, di situ Bayu menyarankan L untuk segera berganti pakaian. Di situ Osman sangat heran. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Nara menghilang dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, datanglah Pak Benny dan juga Suster L. Di situ mereka terkejut ketika melihat Suster L bersama Pak Benny. Lalu Pak Benny pun dan L pergi karena akan check up kembali. Di situ Osman heran kenapa di kejadian yang sama Nara dan Suster L selalu ada. Sherly pun sangat curiga bahwa Suster L dan Nara itu satu orang yang sama. Mereka pun menyelidiki siapa Suster L sebenarnya. Ketika Osman dan Sherly mengikuti L, di situ tiba-tiba Depan datang dan memanggilnya Nara. Sehingga Osman dan Sherly mendengarnya. L pun sangat tegang saat Depan memanggil Nara kepadanya.
Untungnya, L di situ menjawab bahwa Depan tidak boleh memanggil Nara kepada Suster L, karena Suster bukan DPO Nara. Alangkah cerobohnya Depan memanggil Nara kepada L, dan Osman Sherly pun mendengarnya. Depan pun menjawab bahwa Depan kebawa perasaan. Setelah Depan dan El pergi, di situ Osman dan Sherly semakin curiga setelah melihat Depan memanggil Nara kepada Suster L. Osman dan Sherly pun di situ akan mencari identitas lengkap Nara di gudang rumahnya. Osman berencana akan mencari ijazah Nara supaya Osman bisa lebih mudah untuk melengkapi identitasnya. El pun sangat panik jika Osman berhasil menemukan ijazah Nara. Bayu pun bergegas menuju rumah Osman karena Bayu akan mengambil ijazah Nara, supaya Osman tidak berhasil menemukannya. Semoga saja rencana Bayu berhasil mencari ijazah ataupun identitas lainnya. Di adegan terakhir, di situ El dan Depan yang sudah pulang dari rumah sakit. Depan tiba-tiba berkata kepada El bahwa Depan menginginkan El untuk mengungkapkan yang sebenarnya, supaya Depan bisa menikahi El. El menjawabnya bahwa El tidak mau melakukan itu karena jika El mengungkapkan yang sebenarnya bahwa El adalah Nara, mungkin itu akan bahaya bagi El. Manda pun datang dan mendengarkan pembicaraan mereka. Di situ Manda kaget setelah mendengarkan bahwa Depan tidak mencintai Manda karena Depan dan Manda dijodohkan. Manda pun menghampiri mereka dan berkata bahwa Depan sangat jahat. Di situ Manda akan membalas perbuatan El yang sudah merebut Depan. Manda pun pergi dengan rasa bersedih. Di situ Depan berusaha mengejar Manda, tetapi Manda melaju kencang. Manda pun sudah putus asa dan tidak akan memikirkan keselamatannya, sehingga Manda kecelakaan. Depan dan El pun datang dan sangat kepanikan setelah melihat mobil Manda hancur menabrak sebuah pohon. Di situ, ketika Depan membuka pintunya, Depan dan El kaget karena Manda menghilang. Kok bisa Manda menghilang? Tentu ini menjadi tanda tanya. Apakah Manda sengaja menghilang jejaknya? Karena Manda akan melakukan sesuatu kepada El. Apa mungkin Manda terdampar jauh lalu ada yang menolongnya, sehingga Depan dan El tidak menemukan Manda di kejadian itu? Penasaran kan dengan kisah selanjutnya? Mungkin itu saja alur ataupun sedikit bocoran dari sinetron Suster L. Jika kalian masih penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa saksikan kisah selanjutnya hanya di channel ini ya. Sampai jumpa.